Longgar kan bah waktunya bah. Penegakan hukum, polisi mah berhak. Ada wewenang. Dalam hukum Islamnya Dada dulu bah. sama dosa. Masa dipojokan gitu nggak kayak enak banget. Ini jadi Iya dia bah. mah Aduh. Kita kan sini ya bang. kewenangan itu. Jadi negara. Kalau depan-depanan Ngomongin itu. kayak interview. Hah? Kita kan santai kayak soleh-solehun. Gitu ya. Oh, itu kekencengan artinya Pak Ji. Jadi kalau kekencangan dol ya. Anterin. Kok gambarnya kayak nyampe tempat aneh? Sekolah lain. Iya Bang, nyampe ke Habib tuh. Kan ada hadis yang Itu gimana tuh bah bisa deket sama kiai itu gimana? Seneng nggak sih bah deket sama kiai? Pasti lah. Ceritain lah sedikit bah. Bisa deket sama kiai itu gimana bah? Ya nggak jauh beda dengan saya deket sama antum lah, sama Kang Jawong gitu kan. Jauh lah. Bukan, ibaratnya karena mungkin istiqomah ya. Bukan istiqomah sih, rutin. Kita sering aktif. yang boleh umpamanya dia benar saya Aktif gimana tuh bang maksudnya? Nggak tahu nih. Aktif tuh aktif apa? Aktif mendatangin kiai. Aktif gitu. Kita aktif hadirnya pengajian, mungkin komunikasi, salah satu metode apa untuk cara kita bisa dikenal. Masih 2 bulan lagi kan makanya kan. Yang soal kan seperti itu. Sama halnya sama kayak kita mungkin ya Pak Haji. Kayak kita dekat, kayak saya sama Antum, saya sama Kang Jawong gitu ya. Itu kan kita dekat itu kan karena seringnya kita ketemu, seringnya kita komunikasi, itu membuat kita bisa merasa dekat. Ngawalinnya gimana tuh? Kita nggak semua orang bisa dekat sama ulama, sama kiai. Dan itu pun nggak gampang kan orang bisa dekat sama kiai. Nggak sembarangan orang juga bisa nempel, maksudnya bisa ngikutin kiai. Ngawalin itu kan yang berat. Kira-kira ngawalinnya gimana dulu? Biar buat teman-teman yang takut-takut atau yang minder-minder ikut pengajian ketemu kiai bisa di Ya, seperti apa air mengalir aja sih ya. Jadi ya karena kebiasaan kita aja. Maksudnya kita mau mengenalkan diri lah ibaratnya. Kita mau mengenalkan diri. Kita mau silaturahmi itu yang pasti ya. Semua juga berawal dari silaturahmi. kalau Pak Muadi kan ilmunya udah punya nih. Nah bagi kita yang belum punya ilmunya nih Pak, kita kan mau kunjungan ke kiai kan malu. Kalau Pak Muadi ilmunya mumpuni. Enggak juga sih. Jujur saya jauh, masih cetek lah. Jauh sekali. Kalau orang beli mah pasti semuanya centeng. Iya. Wow. Jauh sekali, masih ya lah sangat-sangat dangkal. Cuman berusaha, misalnya kalau kata Baye mah kita itu jangan ada kata lelah untuk beribadah, untuk akhirat itu kuncinya sih di situ. Udah berapa lama Bah maksudnya untuk memupuk kita memulai ibadah itu kan nggak semua orang bisa beribadah. Kira waktu untuk Bahmu sendiri bisa kumpul sama kawan-kawan kemana-mana, ikut bareng-bareng, ngajakin teman-teman. Nah itu ceritanya gimana tuh? Maksudnya ngawalin itu kan berat lah. Mungkin kita nggak pernah tahu dulu backgroundnya sendiri Bahmu seperti apa. Sebenarnya sih juga masih baru ya. Sebetulnya mungkin mulai aktif itu kurang lebih ya 3 tahun kurang lebih lah ya. Itu tadi kalau dia mengistiqomah mungkin kita belum kelas istiqomah ya, cuman kita berusaha untuk rutinitas
tidak meninggalkan majelis atau tidak mendengarkan kajian itu tanpa uzur. Intinya sih gitu. Jadi anggap itu suatu kewajiban buat diri kita, itu aja tuh. Jadi hal-hal itu yang wah ini kalau nggak ngaji nih kayak punya perasaan rugi. Kewajiban ya Pak ya. Jadi menurut kita itu sebagai wajib. Nah itu yang mengunci kita untuk terus rutin aktif untuk selalu berangkat ke majelis. Kalau di sini kan kebanyakan malam bah untuk kegiatan keagamaan, untuk belajar ngaji atau apa. Ya pasti awal-awal ceritanya komplain ya istri anak. Ya mungkin dulu keluar nggak tahu dulu keluarnya kemana ya Pak ya. Ya. Ya alhamdulillah untuk saya dan keluarga pribadi ya. Sebetulnya keluar malam itu dari sebelumnya sudah rajin keluar malam. Iya. Ya lah kalau Mungkin kali ini keluar malamnya lebih direstui lah. sama istri tuh. Iya. Karena beda waktu keluar malamnya dulu sama sekarang ya. Nah, Itu aja. sama-sama Mungkin, kalian. lebih ada manfaatnya lah dari sebelumnya. Ada curiga-curiga lah ya pasti bini ya. Alhamdulillah istri sangat mendukung. Mancing tuh. Karena yang curiga-curiganya udah lewat. Dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi insya Allah sih kalau kita niatkan ibadah keluar, kita pakai sarung segala macam, mau pulang lewat jam 12 Pakai sarung kali lewat tas. alhamdulillah. Ya walaupun basalin ya. Masalah lewat tas. Gitu kan. Intinya kita sadar diri betapa kita tuh belum ada apa-apa, jauh kita belum punya apa-apa lah. Apalagi buat bekal akhirat gitu, sama sekali kita masih jauh dari belum merokok cukup gitu. Wan airnya nggak habis Wan. Klik 3 tahun tuh baru sebentar Pak. Bukan waktu yang lama. Nah, maksudnya Ya, mulai semuanya 3 tahun Ngambil 3 tahun ya? kita belajar Tadi bareng meskipun kita belum ngerti apa-apa misalnya. Nah, apa sih yang jadi pemicu awalnya bisa gabung kumpul sama kawan-kawan untuk belajar bareng-bareng ngaji kemana-mana bareng-bareng sama saling menguatkan, itu bisa timbul itu kan nggak gampang itu. Kalau Bahmu sendiri gimana, dari mana? karena pada saat kita kumpul, kita silaturahmi itu kita merasakan kenikmatan di situ. Ya, kita merasakan kenikmatan di situ. Jadi kumpulnya kita itu bukan karena ada kepentingan dunia, maksudnya ada keuntungan ya yang dibawa untuk dunia atau apa yang dibawa ke rumah gitu. Jadi murni kumpulnya kita di situ. Kenapa kerasa nikmat? Karena kita tidak saling membedakan, kita tidak saling mencari keuntungan, kita tidak memilih si A si B. Itu yang membuat kita mungkin lebih cepat akrab, tidak memilih teman, ya, tidak membedakan si A si B si C. Itu sih. Bisa kumpul sama kawan-kawan, maksudnya ini teman-teman bisa bangun, bisa ngajakin kawan, itu kan perjuangan Bah. 3 tahun itu kan bukan hal yang sebentar juga, 3 tahun juga lama. Itu sendirian dulu atau gimana Bang? Sudah kok bisa, alhamdulillah sekarang bisa ya banyak, 1, 2, 3 lebih dari 5 orang itu kan banyak Bah. Nggak gampang orang ngajakin ngaji. Berawal dari Pangdam bisa deh. kebutuhan ya, dari niat dan kebutuhan. Karena mungkin sebetulnya saya sudah lama diajakin itu sudah lama sekali ikut ngaji gitu, majelis segala macam sudah lama. Mungkin karena belum tersentuh ya kali ya,
Kalau kata di pengajian itu Allah itu mungkin kutipan Kang Jawong kalau nggak salah itu menegur orang itu ada beberapa cara, ya kan? Ada yang disentil, langsung. Ada yang dijejak dulu langsung. Ya. Nah, mungkin salah satunya saya mungkin dikasihnya disentil dulu atau dijejak dulu baru sadar gitu loh, baru bangun gitu loh. Ya kan? Ada yang digugah gini bangun sadar gitu kan. Ada yang mau dibanting-banting dulu baru itu. Ada yang akhirnya dicuekin. Banget juga ya. Iya. Mungkin salah satunya itu karena saya pernah merasakan dulu waktu masih kurang, ya belum berarti bener ya, masih seneng maksiat lah ya, itu sampai diberi teguran lah kayak sakit gitu, bahkan dirawat. Di situ baru mungkin rasa ya Allah, selama ini kita mungkin saya tuh terlalu jauh mikirin dunia dengan dia, benar. Jadi bawaannya ya jadi kayak kurang piknik. Jadi ngerasa sekali ikut pengajian kok terasa nikmat apa ya? Sesaat kita pada saat duduk di majelis kita tidak mikirin dunia itu. Pada saat kita duduk di majelis kita lupa akan dunia. Dari situ baru terasa enak, baru terasa kita merasakan nikmatnya. Jadi lupalah yang dulu cari kenikmatan itu harus dengan cara maksiat. Mungkin itu pelan-pelan emang nggak langsung spontanitas udah jadi kagak juga. Itu maksud istri tahu apa? Tahu ya, tahu. Cuman ya nggak terlalu vulgar banget sih. Itu hebat ya Pak, istri bisa menerima kekurangan meskipun ganteng tapi banyak kekurangan gitu kan. Banget. Berarti alhamdulillah ya Pak. Karena saya merasakan betapa saya dulu itu seperti ibaratnya kalau orang itu ya, saya tuh kayak orang bedakan, kayak orang luluran. Begitu saya ngerasain ikut pengajian, duduk di majelis istighosah, majelis terasa tempatnya, terasa kayak ada ungkapan hati gitu ya. Kita ngerasa ikut pengajian itu kayak kita mandi, semakin kita siram itu bukan semakin bersih. Itu yang saya rasakan ya, nggak tahu kalau yang lain. Itu semakin disiram tuh semakin kelihatan kotorannya gitu. Jadi kayak orang pakai bedak, semakin disiram bopengnya semakin kelihatan. Di sini kotorannya ada kelihatan. Terus di situ kasih ya Allah, ternyata itu salah, goblok amat gitu ya. Semakin disiram ternyata salah, semakin kelihatan boroknya kita. Semakin disiram lagi bukan semakin bersih, semakin kelihatan. Nah sekarang tinggal kita benerin boroknya gitu kan. Karena udah kelihatan nih, ya kan, udah kelihatan kotoran kita ada di mana, boroknya kita ada di mana. Yang selama ini Allah masih kasih kesempatan kita untuk ditutupin lah borok-borok itu. Nah inilah, jadi kita berusaha untuk ngilangin sedikit-sedikit, ngilangin borok yang sekarang sudah kelihatan boroknya. Peran Ini masih berusaha untuk terus ya Pak ya. Sampai kapan tuh Pak? sampai mati. Sampai kapan? Cocok. Ngaji sampai mati. Jadi kenapa saya terus bertekad itu? Semua juga nggak semata-mata dari pribadi aja ya. Jadi satu emang dari niat kita udah mantep ya. Nah mantepnya ini kadang pada saat itu mungkin tingkat gimana kita masih ya bukan, walaupun sekarang mungkin masih agak naik turun gitu ya, tapi setidaknya itu ada yang menguatkan gitu.
kita cari Kawan-kawan ya, Pak? ya kita cari yang untuk menguatkan. Contoh, saya punya teman gitu ya, saya ngajak teman, tolong ingatin saya waktunya ini, tolong ingatkan saya. Saling. Nah, kedua, jadi kita jangan tersinggung kalau diajak teman, yuk berangkat sini, yuk berangkat sini. Jadi ada keterpaksaan gitu loh, ya kan? Mungkin yang awalnya harus dipaksa emang kan, Iya. jadi mau ayo, ayo. Nah berawal dari situ. Jadi ada teman yang selalu mengingatkan, itu Berkah ya, Pak? iya peran penting banget. Mungkin kalau nggak ada yang mengingatkan, sekalinya kita berhenti atau sekalinya nih udah, terus akhirnya malas, karena ada beberapa teman juga yang seperti itu ya. Kalau sudah malas mau mulai laginya berat. Terus saya juga mungkin ada yang ibaratnya dulu itu saking saya pinginnya itu, saya kayak punya tanggung jawab. Yang itu sendiri ibaratnya saya yang menentukan gitu, punya tanggung jawab. Jadi contoh kayak kendaraan umpama, ya, kita pastiin yuk sama saya aja. Nah jadi dari situ itu tujuannya bukan untuk karena kita memiliki atau kita bukan ya, maksudnya tujuannya untuk supaya saya tuh ngerasa punya tanggung jawab gitu loh. Nah dari situ alhamdulillah terus karena kita punya tanggung jawab itu, akhirnya kan kayak yang apa namanya, tanpa diajak, tanpa ini udah tahu gitu kan jadwalnya. Jadi tempat kumpul ya, Pak, sekalian berangkat bareng-bareng. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit ngajak. Kalau kita ngajak ini umpama saya ngajak yang Rifki, ikut ngaji, yuk ikut ngaji, aneh sendiri yang ngajak gak ikut, nggak berangkat ngaji kan beban juga. Ya kan? Itu kan satu ibaratnya satu kunci juga gitu lah, bertanggung jawab gitu. Nah, salah satunya sih di situ juga. Tadi kembali ke peran istri, Pak. Maksud tadi kan kita berperan juga, kawan-kawan ini kan ikut kumpul bareng-bareng sama kita. Nah otomatis kan peran istri kan ngeliat ada suaminya istilahnya ikut menggerakkan atau minimal untuk diri sendiri dan untuk ke kawan-kawannya, nggak hanya waktu, nggak hanya tenaga, nggak hanya pikiran, tapi juga harta pun sedikit banyaknya juga berperan. Nah istri kan pasti berperan juga, maksudnya ini luar biasa banget gitu. Kalau ini kan nggak gampang, Pak, buat seorang perempuan itu kan mensetujui, istilahnya menyetujui istri suaminya untuk melakukan hal-hal, dia meninggalkan waktu untuk keluarganya, untuk kawan-kawannya, istilahnya kan. Ini kan luar biasa, merinding saya maksudnya. Dan waktunya tersita buat teman-teman dan kegiatan agamanya, misalnya. Menurut Bang, peran istri sendiri gitu. Alhamdulillah ya, sangat support sekali. Karena gini, itu mungkin berawal dari kelas balik sebenarnya, berawal dari pengalaman. Mungkin dahulunya istri mungkin biasa juga ditinggal yang nggak benar, pulang malam nggak benar gitu ya, mungkin dengan terbiasa juga. Nah akhirnya mungkin berawal dari situ, dan sekarang kita luarnya, kita pergerakan kita diketahui ya kan, dan bahkan istri juga ikut ya, jadi tahu kumpulnya sama siapa, temennya siapa, segala macam. Billahi ta'ala, alhamdulillah sangat support. Ada kata-kata buat istri tercinta, Pak? Apa ya? Ya alhamdulillah saya memiliki dia, dikasih istri yang setia, sangat setia, sabar, yang pasti sabar ngadepin kekerasan watak, kekerasan sifat saya. Ya alhamdulillah sampai saat ini
masih sangat setia. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mau nambah lagi nggak, Bang? Insya Allah Kalau dikuasakan. Enggak. Saya klaim lah ya. jangan. Karena jujur saya perjalanan saya sama istri juga tidak Tidak semanis. Tidak mudah ya. tidak mudah lah ya istilahnya Ngebangun benar-benar ngebangun berarti itu benar-benar dari ngumpulin beras lah ibaratnya. Jadi emang benar-benar dari nol. Dan berkat kesabarannya itu mungkin ya ini ya saat ini alhamdulillah nih hasilnya. Hasilnya. Ya, walaupun belum benar ya. Mungkin saya juga belum merasa diri saya benar sih. Walaupun belum benar setidaknya lebih baik dari sebelumnya itu aja. anak-anak juga sama ya, maksudnya ada kebahagiaan mungkin yang ngeliat bapaknya atau ibunya bisa lebih adem mungkin dari Pasti pengaruh banget itu. Pengaruh banget. Sangat beda. Dulu waktu kita belum aktif di majelis, kadang urusan pekerjaan kebawa ke rumah, ya kan, masalah-masalah yang nggak ada kaitannya sama keluarga kebawa ke rumah. Di situ juga kalau kita udah sampai rumah, mungkin suami pulang mukanya udah ditekuk-tekuk, udah cemberut gitu, juga anak juga kan melihatnya secara ini keder juga gitu. Beda lah. kalau anak udah nerima sekarang aktivitas kemana-mana enteng aja ya Bang? Insya Allah enteng. Alhamdulillah. Istri nggak pernah namanya keluarga, nggak pernah kayaknya melarang kita mau kemana. Hampir jujur aja dalam 1 minggu tuh mungkin yang bisa dikatakan rutin tuh 5 hari di luar. Ya kan? Banyak tuh Bang. Malam libur. Kadang kita berpikir mudah-mudahan ini nggak zolim lah ya, cuman pinter-pinter kita ngebagi lah ya kan? Itu aja sih. Terus sekarang bisa jadi sultan tuh gimana ceritanya Bang? Sultan itu sebetulnya itu bukan keinginan, Bang. Ya, Kalau itu jabatan. itu bukan keinginan, itu kebetulan bahasa dagelan kalau orang Jawa ngomong. Kebetulan saya dipercaya suruh megang kas jamiah ya, Jamiah lengkap ya Bang. jamiah Ratul Haddad. Mungkin di situ selalu ngalir tuh. Setiap ketemu ada yang ngasih duit, kadang ngeluarin duit kan. Ya namanya bendahara ya. Nah, jadi kesannya kayak kita jor-joran aja tuh ngaduin aja. Jadi Pak Onang panggil Sultan, ya kan? Nah ini sampai kemana-mana, sampai pakai abayai juga Sultan. Padahal mah duit orang ya. Tapi seneng lah Bang, maksudnya ini bukan jadi beban kan? Jangan sesuatu itu dijadikan beban. Alhamdulillah, Masya Allah. Untuk hal-hal yang positif, maksudnya yang nggak Karena ada kan kaitan sama megang uang jamaah itu kan nggak semua orang mampu Bang. Maksudnya kira-kira buat teman-teman yang belum mau diberi tanggung jawab untuk bersama-sama menggerakkan kegiatan ibadah buat membangkitkan ya bareng-bareng lah, bukan mengajari gitu. Maksudnya kira-kira masuk apa motivasi buat kalau kita bicara ke situ sih emang nggak ada yang mau ya, karena emang bebannya berat. Maksudnya berat tuh karena bukan uang ini uang jemaah ya. jamaah gitu kan, ya kan. Angkanya lumayan lagi ya. Kalau uang arisan mungkin lebih gampang kan. Emang seneng-seneng ya. Pakai uang senang-senang gitu kan. Ini kan amanah. Ya berusaha untuk tidak menyentuhnya aja. Itu aja. Maksudnya menyentuh itu pakai untuk pribadi.
itu aja. Dan berusaha untuk disiplin pencatatannya itu aja. Mudah-mudahan sih aman. Tapi dari kegiatan jamaah apa CRH ke depan ada masukan misalnya untuk informasi buat teman-teman jamaah untuk hari Sabtu setiap minggunya diinformasikan aja Pak, siapa tahu orang ini banyak yang nonton, siapa tahu jadi setiap malam minggu itu CRH ada waktu-waktu yang rutinitas CRH Kegiatan JRH itu bisa diceritakan juga CRH itu apa ya, JRH itu Jamiah Rabiul Hadat. Jamiah Rabiul Hadat itu satu, kita dulu bentuk majelis itu yang mungkin tempatnya dulu di tempat Bahiin ya, di Raja Mandiri, di perumahan Raja Mandiri. Itu dari hausnya kita akan zikiran istighosah, makanya kita yuk kumpul dan bikin majelis istighosah yang isinya di situ pembacaan Yasin Fadilah, Rabiul Hadat, tambah dengan Maulid. Ya alhamdulillah sampai sekarang rutin itu kegiatannya setiap malam minggu. Tadinya kita ada di majelis itu ada tempat khusus tadinya di tempat kediaman bayinya, cuman markas ya ya markasnya lah, cuman mabes atau markas markas itu sebenarnya agak kasar juga tuh nggak sih, mabes ya kemarin kantor pusat kantor pusat kantor pusat kantor head pusat office ya. kantor pusat Jadi karena banyaknya permintaan, apalagi di bulan-bulan Maulid kemarin itu kita sangat padat sekali ya, banyaknya permintaan, akhirnya kita yang keluar loh. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan, maksudnya tidak, kegiatan itu tidak murni full di head office ya, atau di kantor pusat di tempat bayi gitu. Jadi kalaupun ada jemaah yang ingin membutuhkan rumahnya diminta untuk kegiatan tersebut ya monggo. Kita selalu terbuka. jadi untuk umum ya Pak ya maksudnya Untuk umum. siapapun jamaah dari luar ataupun siapapun bisa menghubungi Humas ya Bisa, atau ke Sultan langsung siapapun bisa bergabung di situ. Ayo kita bergabung. Ya, ibaratnya itu duduknya kita duduk yang positif lah insya Allah. belajar mendawamkan ratib ya Pak ya Ya. sama Maulid ya Pak. Alhamdulillah sih. Menuju istiqomah lah ya. Amin. Kita belajar mendawamkan itu, pesannya kan seperti itu, sekecil apapun amalan itu kalau kita dawamkan mudah-mudahan manfaatnya luar biasa. Amin. Itu kata Bajawong. Sekecil apapun amalan itu, kalau kita dawamkan mudah-mudahan manfaatnya besar. Amin. Bukan begitu? Betul. Dibuat kegiatannya setiap malam minggu ya Pak ya. Setiap malam minggu. Kayaknya udah Buat- sepi ini waduh. Mana sepi orang lagi gini kok? Bos duitnya sih udah kembalian. Oh tadi. Postingnya Nah, terakhir masalahnya. Ini bawa ini kan nih. Udah. Dut. Oh, boleh. Syukur ini. Saya mah Bos syukur ini tuh Dut. nomor istirahat aja. Sulit nih. Iya. Juga ada namanya. Bagian bawa. Bisa wawancaranya. belum besar Belum. Bukan. Sudah, Bu. Udah yang kau kian kayak ikutan Wah, wawancara. minta satu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Tadi bener wis dikirim belum? Udah nyampe. Nanti itu mah dibikinnya. Insya Allah bagus. Siap-siap tapi bikin kata-katanya. Iya. Aku nggak ada maksudnya semua. Gue nggak ada siap-siapnya nih. Sama tim pembersih saya mah. Bah, Kemarin wawancara.
Juga buat Sini ya. Nanti. Masuk kalau besok. Masuk Pak. Masuk Pak. Oh, masuk. Wah, berapa minggu tidak. Iya toh. Gara-gara podcast tuh. Yang bener-beneran aja ya. wah, Siapa nih malam dong? Kagak. juga untuk Bapak belum pernah foto berdua gitu sama ya. Malu ya. malu tapi sering minta foto. Ada pas rumahnya nih kan. Malu tapi sering minta foto. Pas ke rumah. Malu tapi sering minta foto. Lu sini. Udah. Kayak tempat Paris kemarin dulu. Foto sekalian, Bang. Buat teman-teman nih, Bah, maksudnya ini kita bikin begini bukan untuk mengumbar apa, bukan membuat ria, bukan buat ini, tapi ini semata-mata untuk sama-sama membangkitkan, mengajak kawan-kawan untuk belajar bareng-bareng ngaji dimanapun, dengan gurunya siapapun, dimana aja. Jadi kita ngobrol begini bukan untuk ria-riaan ya, Pak ya. Maksudnya kita di sini menguatkan ya, saling menguatkan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat diri kita sendiri. Ada yang ini, Pak, buat motivasi teman-teman yang mau nonton Ngaji Hunter, nah, bisa disampaikan, Pak. Sebenarnya saya juga belum pantas kali ya Nggak ngasih mau. ini. Iya, karena saya juga jujur masih belajar. Karena saya Ya. belajar dari Buat diri sendiri lah istilahnya. buat diri sendiri aja sih. Saya berusaha untuk rutin lah, untuk rutin, untuk itu tadi kembali lagi untuk menganggap hal ini wajib buat diri kita, supaya kita ada motivasi untuk terus semangat, ya kan? Terus semangat. Ngaji sampai mati. Benar slogannya mungkin santri kolot ya, itu nekat ngaji sampai mati itu. Intinya semangat dan jangan berhenti kalau nggak ada ujung, karena kita juga harus sadar diri, yang ngaji aja belum tentu benar, apalagi yang nggak ngaji itu pesannya akan seperti itu. Masya Allah. Jadi kita juga sadar diri betapa masih kotor kita, betapa masih bodohnya kita. Jangan menganggap kita itu yang paling benar, ya kan? Karena kalau dirinya menganggap paling benar itu sama aja kebalikannya. Situ sih yang pasti semangat, usahakan jangan meninggalkan majelis atau jangan berhenti kalau nggak ada ujung. Mudah-mudahan hatinya dengan sendirinya tergerak. Kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan duduknya di majelis, kita sudah mendapatkan kenikmatan betapa bahagianya pada saat kita ketemu silaturahmi, di situ punya ikatan tersendiri. Oke, Pak, kita sudah jam 23, hampir ganti hari nih, Bah, hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Ngaji Hunter. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk kekuatan iman Islam untuk Amin. bisa ngaji sampai mati, Bah. Terima kasih. Salam, Pak, Bah. Buat Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mantap. Jangan lupa ini, Bro. Semangat. Subscribe. Jangan lupa subrek, komen, And share. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.